Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada pada saat ini. Kita yakin akan penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita selalu rindu untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman kebenarannya. Karena itulah yang menjadi makanan bagi jiwa kita. Kita ingin terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan lebih daripada semua aktivitas yang akan kita lakukan. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Ia mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku akan meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat nas ini sangat menguatkan dengan jelas bagi kita. Ayat 1 adalah sebuah ajakan dulu bagi umat Israel, dan kini bagi kita dikatakan mari kita berbalik kepada Tuhan. Ini ada satu konsep pemahaman tentang Allah yang memang kita bersalah dalam banyak hal, dan Allah membenci namanya dosa, dan karena dosa kita menderita dan menerima hukuman daripada Tuhan. Seperti umat Israel, Allah itu memang tegas untuk menindak umatnya, ya, dengan cara dia membiarkan umatnya itu diserang oleh bangsa lain. Ya, itu pun adalah satu cara yang bisa dianggap sebagai tindakan Allah yang menerkam dan memukul, ya. Tapi kemudian dia menyembuhkan, dia memanggil kembali umatnya, dia mengumpulkan kembali umatnya, membalut, ya, seperti merawat umatnya dari sakit yang harus segera disembuhkan. Allah itu menindak umatnya, ada waktunya, dan ini seperti pola ini yang diikuti oleh Kristus, ya. Ia akan menghidupkan kita sudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ini memang kasih karunia Allah. Kristus itu memang bukan terhukum oleh karena dosanya, tetapi karena dosa-dosa kita. Ya, setelah 2 hari di dalam penghukuman Allah, hari ketiga dia bangkit. Dan oleh karena Kristus itu juga kita bangkit, ya. Kita menjalani hukuman Allah, ya, di dalam Kristus, dan kita juga dibangkitkan dengan karakter Allah yang begitu jelas dan tegas. Itulah sebabnya kita patut untuk bersikap yang tegas juga dengan diri kita. Nabi mengajak, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ia akan
memberkati kita. Ya pasti muncul seperti fajar, datang kepada kita seperti hujan. Jadi kalau fajar itu pengharapan yang memang tidak langsung spontan, tapi memang bukan kekuatan kita untuk mendatangkan fajar, bukan kekuatan kita untuk mendatangkan hujan yang benar-benar menjadi berkat bagi kita. Berkat yang benar itu datangnya daripada Tuhan. Ada bangsa yang tidak mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan akan mendapatkan hukuman yang semakin berat. Sebenarnya oleh karena perbuatan perlakuan dosa-dosa kita mengalami hal yang buruk. Tapi kalau bertobat dan jelas pertobatan sungguh-sungguh, itu akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tapi Tuhan menandai orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Kasih setiamu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Wow. Jadi Tuhan melihat bahwa kita itu hanya pura-pura, hanya sementara, hanya palsu. Akibatnya adalah satu penghukuman yang terus masih berlanjut, bahkan kebinasaan. Aku telah membunuh mereka dan perkataan mulutku, ya, dan hukumku keluar seperti terang. Tindakan Tuhan itu jelas. Perkataan mulut Tuhan yang membunuh orang-orang yang tidak muncul dengan kasih setia yang benar. Tapi Tuhan ingatkan kembali, sebab aku menyukai kesetiaan, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakarannya. Ada orang-orang yang berpura-pura di dalam dan kesungguhan mereka. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita? Jangan berkamuflase. Jangan seolah-olah mau menipu penglihatan Tuhan, ya. Kita bisa, sering kita bisa, walaupun tidak selalu bisa, ya, menipu penglihatan orang-orang, seolah-olah kita baik, seolah-olah kita adalah orang yang saleh. Kita menunjukkan penampilan-penampilan yang kelihatan rohani, kita kelihatan baik hati, sopan santun, akan menggunakan simbol-simbol rohani dengan kalung salib, bahkan memberikan persembahan-persembahan. Kita juga bisa menipu orang, ya. Apakah bisa menipu Tuhan? Ya, kita mungkin bisa mengatakan, untuk sementara Tuhan aku mau sungguh-sungguh, tapi kita sungguh-sungguh. Tapi Tuhan tahu kalau kita tidak sungguh-sungguh. Kalau memang kita sungguh-sungguh, ya Tuhan juga tahu. Tapi yang jelas Tuhan mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ya, sekalipun kita memberikan persembahan kita yang besar kepada Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh dibaharui dalam hati kita, dalam hidup kita untuk sepenuhnya memuliakan Tuhan. Nah, kita harus memeriksa diri kita. Apakah hingga sini kita masih suka berdosa, suka pikiran-pikiran yang kotor, menyenangi hal-hal yang najis, tidak suka. Jadi kalau dosa itu ada yang kita sukai, ada yang juga yang hal yang tidak kita sukai, tapi tetap orientasinya dosa, ya. Apakah kita tidak suka untuk memuji Tuhan? Apakah kita tidak suka bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita tidak suka untuk menyembah Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita? Nah, itu dari situ kita mengetahui apakah kita sungguh-sungguh atau tidak kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyukai pengenalan akan Dia, ya, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara-saudara, sampai di sini perenungan kita. Ya, kita siap untuk selalu mengoreksi diri kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, penuh semangat, yakin, ya, ada berkat Tuhan, ada yang pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita. Kita yakin Tuhan memberikan
kemenangan bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapa, berkati kami pada hari ini dengan hikmat-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan segala kebaikan-Mu. Jadilah rancangan-Mu atas hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi berkat pada hari ini. Berkati tempat kami tinggal, berkati orang-orang sekeliling kami, berkati kota kami, ya Bapa, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam seluruh hidup kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati.